akan mengundang narasumber kita pada malam hari ini. Saya lihat dulu ya, Pak Ongki Hojanto sudah ready. Pak Ongki, selamat Halo malam. Bu Susi, Luar selamat biasa, malam. ya. Oke, teman-teman saya ucapkan selamat datang. Jadi selamat malam untuk Bapak Ibu dan juga untuk seluruh sahabat pembelajar dan semua teman-teman yang saat ini berada dimanapun. Lukas Karwaski menyatakan, if you fail with communication, you fail with everything. Pernyataan itu begitu luar biasa dan saya yakin Bapak Ibu yang malam ini sudah hadir di sini, tentunya kita sepakat bahwa keberhasilan ataupun kegagalan, kemajuan atau kemunduran dalam bisnis, kemudian harmonisasi dalam kita melakukan interaksi terhadap orang lain, itu sangat berpengaruh sekali terhadap bagaimana cara kita berkomunikasi. Buat Anda yang setuju dengan apa yang barusan saya komentari, Anda boleh berikan tanda jempol ataupun berikan tanda aplaus ya. Thank you so much Pak Ongki. Sekali lagi saya ucapkan Bapak Ibu, selamat datang di acara intim, yaitu Interactive Time bersama dengan saya Susi Yang. Dalam waktu 45 menit ke depan ya, lebih kurang kita akan membahas, kita kupas tuntas bagaimana kita menggali rahasia untuk bisa berkomunikasi dengan orang lain, mempengaruhinya dan mendapatkan apa yang kita inginkan lewat komunikasi ya. Dan sungguh beruntung sekali pada malam hari ini saya berhasil mengundang seseorang yang sangat inspiratif sekali. Beliau ini mendapat julukan ya sebagai pakar public speaking versi orang kontan, dan kemudian beliau sendiri juga merupakan penulis bestseller untuk buku Public Speaking Mastery. Kita berikan aplaus untuk Bapak Ongki Hojanto ya. Welcome Pak, selamat malam. Thank you for malam Bu Susi. Juga teman-teman yang sudah gabung pada malam hari ini. Ya, seperti yang saya janjikan, di sesi ini nanti kita akan membuka pertanyaan-pertanyaan. Kalau memang teman-teman punya pertanyaan terkait komunikasi, itu teman-teman boleh silahkan ketikkan di kolom komentar. Jadi saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan jika ada ya teman-teman. Dan tentunya saya mau gali dulu nih ilmu dari Pak Ongki ya, karena sayang sekali kalau beliau sudah ada di sini, tetapi kita tidak memanfaatkan momen ini dengan sangat baik. Pak Ongki, saya sebelum mengadakan sesi ini, Ediman, halo teman-teman semua, welcome ya. Saya salamin dulu, ini ada beberapa teman-teman yang sudah lama sekali memang jarang kontak secara tatap muka, tetapi hari ini kita bisa bertemu, bahagia sekali rasanya. Sekalian reuni di sini, ya luar biasa. Iya benar. Oke, Pak, jadi gini, saya waktu sebelum mengadakan topik ini, saya beberapa hari itu saya mundur Pak Ongki ke belakang, itu saya sengaja melakukan survei kecil-kecilan nih Pak Ongki. Karena komunikasi ini kan sebuah materi yang sebenarnya sangat menarik ya. Saya melakukan survei ke beberapa teman yang kemudian merespon. Jadi pertanyaan saya sebenarnya sederhana. Saya bertanya seperti ini. Teman-teman pernah nggak sih mengalami suatu kondisi atau sebuah keadaan di mana pada saat kita berbicara dengan kawan bicara kita, tetapi Anda merasa kesel gitu loh. Nah, hal-hal apa yang menyebabkan Anda kesel? Nah, jawaban yang saya terima itu lucu-lucu Pak. Jadi ada yang sampai bilang gini, pengen gua tabok tuh sus orangnya, gua udah ngomongin kok nggak ngerti-ngerti juga gitu ya. Lalu ada juga yang menjawab, itu orang ya kadang-kadang saya udah jelasin, tetapi dia bisa tiba-tiba change topik, itu juga bikin kesel gitu. Oke. Nah, saya pengen tahu bagaimana pandangan Pak Ongki Hojanto dalam hal ini terhadap situasi yang seperti itu Pak. Silakan. Ya, selamat malam teman-teman. Sekali lagi Ibu Susi senang ketemu dan juga teman-teman yang sudah gabung pada malam hari ini. Sebelum saya jawab dan berikan beberapa poin dari hasil research kecil-kecilan namun bisa dikatakan besar ya, kecil-kecilan namun besar dari Ibu Susi. Jadi teman-teman, seperti yang kita pahami, semua orang berpikir bahwa semua orang bisa berkomunikasi. Termasuk apabila seorang itu tumbuh besar dan lahir tumbuh besar. Jadi ketika bisa berbicara, maka orang akan menganggap dia bisa berkomunikasi. Pisahkanlah antara bicara dan komunikasi, dua hal yang berbeda. Dan sebaliknya, ketika orang itu bisa berkomunikasi, orang akan berpikir dia bisa berdialog. Ingat, dialog dan komunikasi dua hal yang berbeda. Efektivitas dalam berkomunikasi, efektivitas dalam berdialog dan berkomunikasi akan membantu begitu banyak hal dalam kehidupan Anda. Karena sebuah statement mengatakan bahwa manusia tidak mungkin tidak untuk berkomunikasi. Anda dan saya pasti berkomunikasi. Kalau kita bicara tentang komunikasi, maka kita bicara tentang 4 bagian penting ini. Yang pertama kita bicara tentang yang namanya adalah
intrapersonal. Anda ngomong dengan diri Anda sendiri, salah satunya doa dan seterusnya. Kemudian yang kedua kita bicara tentang interpersonal. Anda ngomong kepada orang lain, Anda ngomong kepada teman Anda, sahabat Anda, atau orang tua Anda, anak Anda, dan sebagainya. Lalu yang ketiga kita bicara tentang public communication. Anda berbicara kepada orang yang lebih banyak, publik dalam hal ini presentasi atau public speaking atau pidato, orasi, dan seterusnya. Lalu yang keempat kita bicara tentang mass communication atau komunikasi massal. Anda menggunakan sosial media Anda menggunakan TV atau koran, atau seperti hari ini ya kita mass communication. Nah, 4 komunikasi inilah yang teman-teman Anda harus kuasai. Jadi ketika kita bicara tentang komunikasi, maka tidak lepas dari 4 faktor ini. Jadi sekali lagi teman-teman atau Bu Susi, ketika kita bicara tentang new normal, berarti ada something new dari diri Anda, atau ada sesuatu yang harus baru dari diri Anda. Apa yang harus baru? Salah satunya adalah soft skill, kemampuan komunikasi. Nah, kita kembali ke hasil riset dan survei Bu Susi tadi, bahwa ketika misalnya ada orang mengatakan, saya ini kesel banget nih, ngomong 1, 2, 3, 4, 5 kali kok nggak dengar. Nah, bisa jadi orang tadi adalah orang yang tipenya agresif. Jadi agresif itu adalah orang-orang yang kepengen ngomong sekali, ngerti. Kepengen ngomong sekali, laksanakan, agresif. Lalu ada tipe yang ketiga, tipe yang kedua nanti. Tipe yang ketiga adalah pasif. Pasif itu artinya tadi, karena dia tidak ingin berdebat, jadi ketika terjadi dialog, dialog itu yang paling berbahaya adalah ketika masuk kepada crucial conversation atau dialog yang krusial atau dialog yang penting. Ada 3 dialog yang penting. Yang pertama adalah apabila emosi itu memuncak. Emosi itu memuncak. Nah, ingat teman-teman, kita pisahkan dulu antara dialog dan komunikasi. Oke, sekali lagi, pisahkan antara dialog dan komunikasi. Saya pintar berkomunikasi, belum tentu saya pintar berdialog. Kenapa? Karena saya orangnya cenderung agresif. Saya orangnya cenderung keras kepala. Saya orangnya cenderung misalnya, sebentar, ini bisa dengar suara saya? Bisa ya? Aman ya? Karena ada yang nggak dengar. Ada yang ini suaranya kita aman, Bapak Ibu tolong beri respon karena ada aman salah ya? satu Kayak... yang Oke, sudah ya? Aman ya? Good. Jadi sekali lagi, saya pintar berkomunikasi, belum tentu saya pintar berdialog loh. Komunikasi adalah kemampuan mengirimkan ide, pesan, kemudian kemampuan juga mempengaruhi orang lain. Namun namun dialog hal yang berbeda. Dialog adalah melibatkan, dialog dalam arti yang sempit adalah aliran makna bebas. Jadi hari ini kita tentukan dulu nih Bu Susi, kita berdua mau berdialog atau berkomunikasi. Kalau komunikasi, saya ngomong, Ibu dengerin. Gitu ya. Nah, namun kalau kita komunikasi, saya ngomong, Ibu dengerin. Kalau kita berdialog, tema kita hari ini adalah assertive communication. Ibu dan saya harus menambahkan makna dalam tema kita, sehingga yang saya nggak tahu, saya jadi tahu, yang ibu nggak tahu, ibu jadi tahu. Artinya adanya keterlibatan orang lain sehingga proses pemaknaan itu makin diperkaya. Jadi yang namanya dialog adalah Anda memperkaya proses pemaknaan itu. Jadi 2 orang yang berdialog artinya 2 orang yang sementara memperkaya sebuah makna yang mereka bahas. Namun teman-teman Anda harus perhatikan, dialog yang awalnya biasa-biasa saja akan berubah menjadi tidak biasa apabila 3 hal ini. IOR. IOR itu artinya begini, I adalah emosi memuncak. Ibu mengutarakan ide, saya mengutarakan ide, saya mulai emosi. Ibu ngomong apa sih? Nah, saya mulai emosi nih. Kaget nih, Pak. Iya, saya mulai emosi nih. Ibu janjinya jam 9 kok masuknya 9:02. Ibu gimana sih? Nah, saya mulai emosi nih. Nah, misalnya nih, ini emosi memuncak. Jadi dalam berdialog itu bisa jadi satu emosi memuncak. Yang kedua, opini bertentangan. Opini yang bertentangan. Nah, opini bertentangan dan emosi memuncak plus dialog risiko tinggi menyebabkan terjadinya banyak faktor di situ. Apa sih? Cekcok suami istri, anak dan orang tua berantem, tidak terjadi pembelian, dan seterusnya. Ini semua karena dialog, bukan karena komunikasi. Itu menurut saya. Kenapa menurut saya? Karena kan yang narasumber saya doang. Kalau narasumber 2 mungkin narasumber yang lain. Kalau ada lagi narasumber lain bisa jadi berbeda. Mungkin, yes. Jadi pendapatnya bisa beda, is okay. Karena namanya dialog adalah masing-masing pihak memperkaya pemaknaan yang sementara dibahas. Namun ada 3M.
Nah ini penting nih. Ibu Susi kan agak kurang suka singkatan-singkatan. Ini harus suka malam hari ini. Saya paksa suka. Saya paksa suka. Kalau nggak saya live nih Bu. Nah 3M. Dalam berdialog ada 3 hal yang dilakukan. Satu adalah mau menang. Nah mau menang artinya pendapat saya yang paling benar. Lu salah. Mau menang ya satu. Yang kedua adalah membalas. Membalas artinya oke. Nah, misalnya contoh, Ibu Susi ngomong. Misalnya ya, Ibu Susi ngomong. Pongki, nanti kita live aja pakai IG. Saya ngomong, Bu, kalau bisa pakai Facebook aja. Tapi Ibu Susi ngotot. Nggak, kita pakai IG aja. Oh ya, oke lah. Oke. Nah, akhirnya, misalnya, tiba-tiba di tengah show seperti ini, IG-nya bermasalah. IG-nya bermasalah. Lalu yang saya lakukan adalah saya mulai membalas. Lah, kemarin kan gua bilang pakai Facebook, lu sih. Nah, saya mulai membalas. Jadi dalam dialog, satu adalah dia menyerang. Nah, ini tipe orang agresif. Nanti kita bicara agresif. Dia mulai menyerang. Kamu lu salah, menyerang ya. Yang kedua, dia menyerang tapi nanti. Oh, nantilah. Tunggu timingnya tepat ya, Pak ya buat nyikat ya. Lu tunggu aja. Nah, ini yang terjadi begini. Mungkin kita sering dengar orang mengatakan begini. Lu ya, gua udah sabar beberapa kali loh. Gua nggak bisa sabar lagi loh. Lu masih ingat 2 tahun lalu, 3 tahun lalu, 4 tahun lalu, 5 tahun lalu. Nah, ini yang tadi karena tidak terselesaikan tadi, tidak adanya dialog yang clear menyebabkan dia memuncak. Seperti gampangnya gini, kita manasin air lah. Nah, hari ini saya sering manasin air, Bu. Karena di rumah tuh dispenser dicabut. Kenapa dicabut? Karena lagi hemat gitu. Kita lagi hemat, kita manasin air sekarang. Nah, kalau kita manasin air, terus kita pancinya kita tutup, mungkin pelan-pelan ketika air mulai mendidih, awalnya mungkin nggak terlalu masalah, tapi lama-kelamaan kalau kita biarin, nggak kita buka, malah yang tutupnya bisa meleduk ya, Pak ya? Air bisa meleduk, terpental dan sebagainya. Nah, itulah emosi yang akhirnya awalnya dia sabar, kemudian memuncak. Nah, itu yang ketiga tadi. Jadi satu menang, kemudian yang kedua adalah dia membalas. Yang ketiga, tipe yang ketiga ini adalah tipe yang ketika dialog terjadi, tipe yang peace, mempertahankan damai. Akhirnya yang tadi, ketika ngobrol karena dia merasa nggak enak, ya dia ngobrol hal yang lain. Karena dia daripada kita teruskan ini akan jadi masalah nih. Yes, mengganti topik. Kenapa? Karena tidak ingin terjadi percecokan, ribut dan sebagainya. Namun sebaliknya, semestinya harus diselesaikan, harus dialogkan gitu ya. Nah, hari ini kita bicara tentang bagaimana caranya Anda tidak menjadi pasif, orang-orang yang pasif tadi, yang mengalah, yang pasif, atau tidak agresif juga. Tapi kita menjadi asertif, ya. Asertif adalah kemampuan untuk mengutarakan ide, pendapat, gagasan atau apa yang Anda rasakan kepada orang lain dengan jelas tanpa menyinggung perasaan orang tersebut atau tanpa melukai orang tersebut. Nah, ada 6 step assertive communication yang kita bicarakan malam hari ini, sehingga ya Ibu Susi sampaikan tadi benar adanya bahwa penjualan Anda bisa meningkat, kemudian komunikasi Anda bisa lebih baik, dan karir juga bisa jadi tim naik terus. Nah, ini penelitian Bu Susi, penelitian selama 17 tahun di lebih dari 250 perusahaan mengatakan bahwa orang yang karyawan-karyawan yang memiliki kemampuan komunikasi 5 kali lebih tanggap terhadap komplain dibandingkan karyawan-karyawan yang tidak memiliki kemampuan komunikasi. Dan penghematan bisa hingga $1.500 per hari akibat dari kemampuan komunikasi tadi. Jadi kemampuan komunikasi akan membantu begitu banyak hal yang positif, tidak saja secara individu, namun juga secara organisasi, perusahaan, atau company tadi, Bu Susi. Oke, thank you ya Pak Ongki, luar biasa sekali penjelasannya. Bapak Ibu, saya kembali ucapkan selamat datang dan selamat malam untuk Bapak Ibu, teman-teman brosis, dan juga semua sahabat pembelajar yang baru join pada malam ini. Dan apabila Anda sudah mengikuti dari awal tadi, kira-kira 7-8 menit yang lalu, Pak Ongki sudah begitu jelas menggambarkan mengenai
tipe-tipe orang dalam berkomunikasi dan kemudian apa bedanya komunikasi dengan dialog tadi ya Pak Oki ya. Luar biasa. Betul. Sebelum kita lanjutkan ke tahap yang lain nih Pak yang tadi Bapak sebutkan yang ada 6 step untuk assertive communication. Nah, saya ingatkan kembali kepada Bapak Ibu dan juga semua sahabat pembelajar dimanapun Anda berada, malam ini topik kita adalah bagaimana Anda bisa mempengaruhi orang lain dan mendapatkan apa yang Anda inginkan melalui assertive communication. Baik, so far sampai dengan saat ini, apakah Bapak dan Ibu sudah cukup clear yang mengenai beda antara dialog dengan komunikasi? Saya boleh minta respon dari Bapak dan Ibu. Halo, selamat datang. Ada Kotirta di sini, kemudian tadi ada Ciwewe, ada Lina, dan ada Pak Farid dan teman-teman yang lain. Welcome semuanya. Thank you for joining us di malam hari ini. Apabila teman-teman sudah cukup jelas mengenai tadi yang Pak Oki sudah sampaikan, menarik sekali ya. Ternyata saya juga baru tahu nih Pak, dialog itu beda gitu ya dengan komunikasi ya. Dan kenapa orang itu kok bisa, dia lagi ngomong tiba-tiba di tengah-tengah lagi berbicara dengan seseorang. Ko John Wei, thank you for your response, thank you so much ya buat teman-teman semua. Ternyata kita pada saat berdialog itu, saya kadang-kadang merasa gini, kok saya udah ngomong, dan itu survei yang saya lakukan kan, saya udah ngomong, kenapa nih orang tiba-tiba dia ganti topik, itu Bu kesel banget tuh Bu, gitu. Nah, saya dapat itu. That's why ternyata ada tipe orang pada saat dia berkomunikasi, dia cenderung menghindar topik itu karena sudah masuk ke crucial topik ya, crucial communication. Betul. Oke, mantap. Betul. Baik, Bapak Ibu, pastikan Anda mengikuti ini sampai dengan selesai karena dalam waktu yang sangat singkat ini kita benar-benar akan mengoptimalkan. Saya mau bongkar ini ilmunya Pak Ongki ya pada malam hari ini. Kita lanjut Pak Ongki, silahkan. Silakan. Jadi sekali lagi teman-teman, Anda dan saya bisa pintar berkomunikasi, belum tentu pintar berdialog loh. Karena dialog itu membutuhkan banyak faktor. Salah satunya adalah active listening. Jadi hearing and listening dua hal berbeda loh. Jadi jangan Anda berpikir bahwa Anda mendengar belum tentu Anda menyimak. Ya, jadi sekali lagi, mendengar belum tentu Anda menyimak. Mendengar adalah fungsi dari organ tubuh kita namanya telinga. Suka tidak suka hari ini Anda volumenya dibesarin, Anda pasti dengar apa yang saya dan Ibu Susi sampaikan. Belum tentu Anda menyimak apa yang saya katakan. Menyimak ini membutuhkan kehadiran dan fokus Anda 100% hadir di ruangan itu. Jadi sekali lagi, sama seperti teman-teman Anda ngomong ke bawahan Anda kan, dia katakan siap Pak, boleh Pak, oke, siap bos. Lakukan belum tentu. Kenapa? Kita lihat terjadinya proses informasi masuk ya. Ketika informasi itu masuk, maka informasi itu akan disaring. Bagi saya penting, bagi Ibu Susi belum tentu penting loh. Bagi Ibu Susi penting, bagi saya belum tentu penting loh. Nah, akibat definisi penting yang berbeda, maka ketika Ibu Susi mengirimkan pesan, ketika saya merasa tidak penting, yang terjadi adalah saya akan delete pesan itu. Ketika saya mengirimkan pesan, deleting ya? Terjadi proses deleting. Kemudian akibat deleting ini, satu, dia delete. Yang kedua, dia lakukan namanya generalisasi. Artinya menyamaratakan. Oh Pak, paling seperti itu ya. Umumnya seperti itu, asumsi. Dia membangun asumsi atas apa yang Ibu sampaikan, generalisasi. Kemudian yang ketiga, terjadi namanya distorsi. Distorsi adalah pengkaburan makna. Nah, akibat dari informasi yang masuk tadi telah di-delete, distorsi, dan telah digeneralisasi, menyebabkan meaning atau makna dari informasi tersebut berbeda dengan yang dimaksudkan oleh pengirim pesan. Yang terjadi karena maknanya beda, yang terjadi adalah tindakannya bisa beda. Oleh karena itu, hearing dan listening dua hal yang berbeda. Lalu pertanyaannya, bagaimana agar kita tidak saja hear, namun kita listening, atau kita tidak saja mendengar, namun kita menyimak. Satu, taruhlah fokus perhatian Anda 100%. Ketika orang berbicara. Satu itu. Seperti hal ini ya Pak, malam ini. Jadi kalau teman-teman Bapak dan Ibu dan semuanya ada hadir malam ini, jangan cuma hanya sekedar Anda mendengar, tetapi tidak menaruh fokus ya. Betul ya Pak Oki ya? Nah, rumusnya begini, rumusnya adalah agar teman-teman bisa hadir dan dapat manfaat. Jadi hadir dan dapat manfaat, ada rumus A, B, C. A, B, C. A adalah teman-teman Anda sambil belajar, Anda harus antusias. Kenapa? Kalau teman-teman Anda belajar dengan antusias, otak Anda dan saya kan otak kiri, otak kanan. Otak kanan bicara tentang imajinasi, kreativitas. Ketika teman-teman Anda aktif, mendadak kreativitas Anda muncul. Ketika kreativitas Anda muncul, karena Anda antusias tadi, Anda belajar dengan lebih semangat. Lalu yang kedua, materi yang saya sampaikan Anda bisa ubah menjadi action plan atau rencana tindakan untuk Anda. A adalah antusias. B adalah
Yes, dia adalah partisipasi. Termasuk kalau Ibu Susi tadi ngomong, ngasih jempol, Anda ngasih jempol. Atau Ibu Susi ngomong, angkat tangan, Anda angkat tangan. Walaupun teman-teman, saya nggak bisa melihat Anda tentu bisa melihat saya dan Ibu Susi. Anda terlibat, berpartisipasi, Anda jauh lebih ingat. Lalu yang ketiga, C, A, B, C. C adalah catat jika diperlukan. Catat jika diperlukan. Nah, sama. Hari ini, teman-teman, Anda mendengar talk show dari Ibu Susi dan saya, atau Anda menyimak talk show kita, dua hal berbeda. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian saya lanjut, Bu Susi. Baik, jadi ketika untuk masuk kepada active listening atau Anda menyimak, tadi Anda harus fokus. Lalu yang kedua adalah Anda dan saya harus memberikan feedback kepada kawan bicara kita. Misalnya tadi, kalau saya ngomong Ibu Susi, ya. Nah, sehingga kawan bicara Anda merasa bahwa Anda memperhatikan dia. Lalu yang ketiga, nanya kalau nggak ngerti. Jadi saya teringat kata-kata dari Tung Desem Maringgi, dia katakan begini, lebih baik kelihatan bodoh selama 1 detik, karena Anda nanya pertanyaan yang kelihatannya konyol, daripada Anda bodoh seumur hidup karena malu nanya. Jadi Anda nanya. Kemudian yang keempat, untuk active listening adalah Anda harus berikan summary. Jadi ketika orang ngomong, Anda ringkaskan itu. Oke, tadi Bu Susi mengatakan bahwa ada 3 hal penting, Bu Susi. Anda ringkaskan. Nah, ini yang saya bisa sampaikan. Ini belum pamit kan Bu Susi? Dari pertanyaan Bu Susi. Ada lagi pertanyaan lain atau saya mau bahas lagi? Atau sebentar, kita diskusi, kita dialog atau komunikasi? Sebentar, kita harusnya berkomunikasi dan berdialog, Pak. Berkomunikasi, jadi sudah berkomunikasi dan saya serta teman-teman yang lain kita fokus mendengarkan, dan saya tentunya berharap semua teman-teman yang mengikuti talk show pada malam hari ini tadi Pak Ongki sebutkan yang ABC tadi ya dalam kita berkomunikasi. Itu adalah pertama, proses belajar itu harus antusias, betul ya Pak ya? Nah, saya malam hari ini antusias nggak nih Bapak Ibu? Kalau memang kelihatan antusias, antusias banget dong buat saya, jadi saya lebih antusias ya. Dan yang kedua, B-nya itu adalah sabar sebentar, ini belum dirumus untuk yang 6 step itu masih belum ya Pak ya? Masih belum selesai. Belum, tenang ya sabar. Yang kedua itu adalah harus berpartisipasi. Jadi pada saat Pak Ongki sedang menjelaskan, betul, saya respon dengan oh iya Pak, dan Anda saya lihat juga tidak ada henti-hentinya memberikan jempol, lalu ada yang menuliskan rangkuman, itu luar biasa. C-nya itu adalah Bapak dan Ibu teman-teman, Anda menuliskan, Anda mencatat, dan ini yang saya lakukan ya Bapak dan Ibu ya pada saat saya berinteraksi dengan Pak Ongki dan teman-teman, supaya saya tidak melupakan apa yang beliau sampaikan. Oke, good. Bapak Ibu teman-teman, jangan lupa saat ini saya buka mungkin sebentar boleh Pak, seandainya Anda punya pertanyaan terkait komunikasi ataupun dialog yang tadi, ataupun beberapa hal yang Pak Ongki sudah sampaikan, silahkan teman-teman boleh mengetikkan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Saya akan bacakan dan nanti Pak Ongki akan menjawab semua bagaimana keraguan ataupun kesulitan Anda dalam berkomunikasi, apakah itu di pekerjaan ataupun dalam relationship terhadap teman dan lain-lain ya. Dan menariknya Bapak Ibu, ingat hari ini adalah topik kita, saya kembali lagi saya ingatkan bagaimana Anda mempengaruhi orang lain dan mendapatkan apa yang Anda inginkan melalui assertive communication, dan step-step untuk assertive communication ini akan dikupas tuntas oleh Bapak Ongki Wijanto. Sebentar Pak, ada pertanyaan yang masuk. Terima kasih Pak Ongki. Dalam dialog bagaimana tips untuk menghadapi orang yang agresif, selalu mau menang sendiri dan selalu memotong pembicaraan dialog. Oke, thank you Pak Jamaluddin. Jadi tadi Pak Ongki sudah sampaikan bahwa ada orang yang sifatnya itu dia selalu agresif, menyerang. Ini beliau bertanya, bagaimana caranya kita menghadapi orang yang kalau ngomong tuh dipotong, baru mau ngomong dipotong. Nah, itu gimana Pak Ongki? Pertanyaan bagus. Tergantung konteks. Jadi konteksnya itu, namun pada umumnya begini. Ketika kita mulai sebuah percakapan, maka tentukanlah tujuan dari percakapan atau dialog itu. Tujuannya apa? Nah, termasuk Anda, Pak, masa saya ngomong dengan istri, ngomong dengan anak, ngomong dengan pembantu, ngomong dengan orang kerja di rumah, misalnya contoh. Saya harus ngomong tujuan. Tetap harus. Dek, atau Ci, atau kakak, Papa mau ngomong, tujuan Papa ngomong nih ini. Anda harus ada tujuannya. Nah, ketika Anda berdialog dengan seseorang, satu harus tentukan tujuannya. Ingat, dialog itu kan definisi adalah aliran makna bebas. Sebenarnya Anda ngomong ngalur ngidul pun berdua, TikTok berdua, bukan ngomong sendiri loh ya. Anda TikTok berdua, ngarung ngidul ketawa-ketawa yang kalau pinjam kata Ibu Susi unfaedah misalnya, Anda berdialog juga tuh. Anda berdialog, tapi unfaedah. Kita berfaedah, Pak. Nah, ini sangat berfaedah. Iya. Anda ngomong ngarung ngidul, itu dialog juga, dua orang kan berdialog. Namun itu unfaedah misalnya kan, untuk having fun, untuk ketawa ketiwi, yes oke. Berfaedah juga secara psikis sih. Nah, namun lebih berfaedah lagi kalau satu, Anda tentukan tujuan Anda berdialog kapan. Iya. Nah, kadang-kadang kita nggak pernah ada tujuan kan dialog. Lalu yang kedua,
sesudah Anda menentukan tujuan di awal, Bu Sus, gua mau ngomong nih. Nah, tujuan gua ngomong nih agar nanti acara kita berlangsung dengan baik nanti hari Selasa depan. Misalnya, ini tujuan nih. Nah, lalu ketika Ibu Susi ngomong terus, atau saya ngomong terus, ingat Anda berhak untuk memotong pembicaraan kawan bicara Anda. Ingat sekali, Anda berhak untuk memotong pembicaraan kawan bicara Anda apabila ada ide yang Anda tidak setujui. Oke. Nah, namun cara menyampaikannya, sebentar kita diskusi cara menyampaikannya. Anda berhak untuk itu. Lalu yang kedua, apabila dia sering memotong Anda, kita kembali ke rule number 1. Ibu Susi, mohon maaf. Tadi kan kita berdua sudah sepakat nih bahwa kita akan menentukan tujuan agar dialog kita ini bertujuan agar nanti acara kita berlangsung dengan baik. Nah, kalau ide saya, ketika Ibu sering memotong ide saya, maka saya akan susah untuk menyampaikan apa yang saya harapkan dan apa yang saya inginkan. Bisa nggak kalau kita gantian bicara? Wow. Ya, bisa nggak kita gantian bicara? Jadi, Ibu ya tadi harus menyampaikan. Nah, kadang-kadang begini, orang itu susah, orang itu takut, orang itu stres, atau orang itu khawatir menyampaikan karena 3 faktor. Ya, 3 faktor ini. Satu, karena pengalaman masa lalu. Jadi ini paling terlihat jelas adalah ketika Anda ikut kelas public speaking saya. Jadi ketika saya melihat ada orang yang tampil ke depan, kemudian dia bicara dan dia penuh dengan keraguan-raguan bicara. Nah, biasanya ada 2 atau 3 faktor. Satu, anak bungsu, walaupun nggak semua. Ini kalau saya katakan semua berarti generalisasi, ini juga salah. Umumnya anak bungsu. Kenapa anak bungsu? Karena selalu mendapat tekanan dari kakak-kakaknya. Iya, betul. Yang kedua adalah lingkungan yang keras. Tumbuh dari lingkungan yang keras. Tumbuh dari lingkungan yang keras itu menyebabkan dia takut berbuat salah, takut salah. Jadi mengutarakan ide, pendapat penuh dengan keraguan-raguan karena khawatir salah. Gitu, khawatir salah. Nah, kemudian yang ketiga, ya tumbuh dari lingkungan keras. Yang ketiga adalah pengalaman masa lalu dia yang mungkin dulu pernah ngasih ide, kemudian ada yang ngomong, lu goblok banget, ide kayak gitu, ngomong lagi. Misalnya, dia akhirnya trauma. Jadi orang yang tidak pernah berani untuk menyampaikan ide, pendapat, dan sebagainya, plus minus, walaupun nggak selalu, plus minus karena 3 faktor tadi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Itu pertanyaannya. Apa yang harus kita lakukan? Satu adalah Anda harus menghargai diri Anda. Nah, ini kadang-kadang Anda dan saya kan hargai orang lain. Contoh, Ibu Susi ngomong aja, saya mau potong malu, nggak enak. Saya hargai Ibu Susi, namun saya tidak menghargai diri saya. Apa yang saya tidak hargai? Yaitu ide, pendapat, dan gagasan saya. Ingat bahwa Anda punya hak, ada 3 hak kita. Satu hak kita adalah request, atau bertanya, atau meminta sesuatu. Refuse, atau menolak. Yang ketiga, kita juga berhak untuk salah loh. Jadi teman-teman, ketika Anda kepengen mengajukan pendapat, takut salah, it's okay. Karena Anda berhak untuk salah loh. Tidak harus benar ya, Pak ya? Tidak harus selalu betul. benar ya? Betul. Ingat dalam konteks dialog atau komunikasi loh ya. Anda berhak juga untuk salah. Salah, ya mungkin kita bisa kata, nggak ada pendapat yang salah sebetulnya. Namun kalau kita sempitkan, ya tadi Anda berhak salah apa? Salah ngajukan pendapat dan sebagainya. Ingat, Anda berhak untuk salah, it's okay. Jadi sekali lagi, hargailah diri Anda, termasuk menghargai ide, pendapat, gagasan Anda dengan berani ngomong. Berani ngomong. Ya. Baik, luar biasa ya. Mudah-mudahan terjawab tadi pertanyaannya. Mungkin kita akan batasi karena keterbatasan waktu. Satu lagi aja Pak pertanyaan ya dari topik sebelumnya, sebelum Pak Ongki nanti melanjutkan ke step-step berikutnya mengenai assertive communication. Ada satu pertanyaan yang bagus sekali dari Bapak Ahmad. Saya bacakan, bagaimana cara... Halo Pak, sebentar Bu Susi, sambil saya potong dulu. Bisa saya potong? Boleh, silakan bisa saya potong, Pak. Ya Bu Susi. Nah, ini cara saya motong ya. Betul. Saya potong. Bu Susi, alangkah baiknya kalau misalnya yang pertanyaan terbaik kita ngasih hadiah. Nah, sebentar kita omongin kasih hadiah ya. Pak, kalau Bapak udah siap-siap mau ngasih hadiah, saya juga jadinya saya harus dapat paling banyak loh Pak, karena saya bertanya paling banyak Pak. Oke. Oke, Bapak Ibu, ini luar biasa ya malam ini Pak Ongki tadi sudah menyebutkan untuk pertanyaan terbaik beliau akan memberikan hadiah meskipun saya belum tahu apapun hadiahnya dan Bapak Ibu belum tahu, tapi saya yakin dan percaya hadiah dari Pak Ongki selalu menarik. Jadi buat Anda antusias hadiah dari Pak Ongki, boleh berikan dulu tanda jempol atau tepuk tangan Bapak Ibu. Terima kasih untuk respon Anda. Oke, tadi ada pertanyaan Pak, saya skip dulu sebelum yang saya lanjutkan satu pertanyaan, lalu yang ada pertanyaan lain saya akan skip dulu ya Bapak Ibu. Bagaimana caranya memotong pembicaraan tetapi dengan cara sopan tadi sudah dijawab oleh Pak Ongki dengan langsung memberikan contoh ya Bapak Ibu ya, elegan sekali, luar biasa ya. Saya tidak merasa tersinggung karena pada saat Bu Susi maaf boleh nggak saya boleh, nah itu luar biasa ya, teknik ini tidak semua orang mampu, tetapi saya yakin kalau kita sering berlatih teknik-teknik berkomunikasi ini dan belajar pada orang yang tepat, harusnya kita terlatih ya Pak skill ini ya.
Ya, betul. Oke, Lanjut baik. pertanyaannya. Mau lanjut ke Pak? Ini kita Oh, mau ya, lanjut ada ke lagi. pertanyaan atau mau lanjut dulu ke penjelasan Bapak yang berikutnya? Nah, ini namanya adalah dialog. Ya, Dialog karena kita sama-sama harus menentukan nih, ini namanya dialog, gitu ya. Ya, Ya. kalau begitu kita lanjut dulu pembahasan ya. Jadi Baik. ada 6, tadi kan ada nanya Bu Susi, 6 langkah Ya, kan menjadi betul. asertif dalam komunikasi. Ya. Satu adalah Anda hargai diri Anda. Apa yang harus Anda hargai? Yang tadi, hargailah pendapat. Anda punya hak kok untuk bertanya. Anda juga punya hak kok untuk menolak. Anda juga punya hak untuk berbuat salah. ya, Lalu poin yang kedua adalah Anda harus berani mengutarakan Ya. apa yang Anda rasakan, Ya. apa yang Anda inginkan, ya, dan apa yang Anda harapkan. Anda harus berhak mengutarakan itu. Namun cara mengutarakan itu, ingat Ya. ada dua, yaitu I statement, ini yang terkenal di Ya. assertive communication, I statement dan you statement. I statement adalah Anda dan saya, sebuah pertanyaan yang mengatakan kepada pendengar apa yang kamu lihat, apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu rasakan, dan apa yang kamu inginkan mengenai suatu hal tanpa menyalahkan orang lain. Sekali lagi, I statement, Anda mengutarakan apa yang Anda rasakan, apa yang Anda lihat. Nah, ini yang inti dari asertif adalah I Ya. statement. Apa yang Anda lihat, apa yang Anda rasakan, apa yang Anda inginkan dalam situasi tersebut tanpa menyalahkan orang lain. Ya. You statement berarti Anda, statement yang selalu menggunakan Anda. Bu Susi, Anda selalu motong saya bicara. Anda. Bu Susi, Anda selalu datang terlambat. Anda. Ibu Susi, Anda selalu nggak bisa tepat waktu Anda. Ya. Itu you statement, namanya you statement. Banyak orang menggunakan you statement. Anda. Oke. Anda. ya, Nah, you statement ini adalah satu pernyataan yang fokus kepada orang lain ya, dan menyalahkan dan merendahkan mereka. Nggak Oke. ada orang yang mau direndahkan, nggak ada orang yang mau disalahkan walaupun dia salah gitu ya. Ya. Nggak ada orang yang mau disalahkan, nggak mau ada orang yang direndahkan. Jadi ya, I statement dan you statement ini harus teman-teman Anda mulai latih. Sekali lagi, mulai latih, termasuk saya juga latihan. Karena saya katakan tadi kan saya orang yang pintar berkomunikasi. Ya. Saya belum masuk kepada orang yang sangat pintar. Ya pintar, oke, sangat pintar dalam berdialog. Nah, I statement dan you statement. Ingat, ketika Anda menyampaikan ini, gunakanlah I statement. ya, Gimana cara menggunakan I statement? Konsepnya adalah dare. D adalah describe atau deskripsikan. Anda Ya. sampaikan, Anda menggambarkan. E adalah kita bicara tentang mengekspresikan apa yang Anda rasakan. Ya. Kemudian R adalah request, meminta. Contoh misalnya, kalau saya misalnya ngomong kepada Bu Susi ya, Bu Susi, Ibu Susi, suara Ibu tidak bisa saya dengar. Ibu Susi, suara Ibu nggak bisa saya dengar dengan jelas karena bunyi musiknya terlalu kencang. oke, Jadi misalnya, karena bunyi musiknya Ya. terlalu kencang. Kemudian saya ekspresikan, sehingga saya merasa terganggu dengan bunyi musik itu. Sehingga saya merasa terganggu. Bisa nggak Ibu Susi pelankan bunyi musik itu? Nah, Baik. itu I statement. Jadi, deskripsi kondisinya, Ya. kemudian ekspresikan perasaan Anda, kemudian utarakan sebuah permintaan. Kalau you statement berbeda, Bu Susi, itu musik itu tolong Bu Susi, tolong volumenya dikecilin. Anda nggak ngerti kalau saya lagi ngomong ya volumenya dikecilin. Kalau nggak, mana mungkin Anda bisa dengar apa yang saya sampaikan kalau volumenya besar. Itu namanya adalah you statement. Anda Oke. cenderung menyalahkan, merendahkan orang lain. Jadi cara menyampaikan, ingatlah gunakan I statement, ya, deskripsikan, ekspresikan perasaan dan request atau minta Ya. hal tersebut. Nah, ini poin yang kedua untuk jadi asertif, Bu Baik. Susi. ya. Poin yang sebentar Pak, ini kita masuk ke poin yang ketiga ya, mungkinnya I statement versus sekarang you ketiga. statement, betul ya? Sekarang ketiga. Kedua, Ya. ketiga, enggak. Ini sekarang yang kita masuk kepada yang kedua. Yang pertama kan adalah Anda harus berani untuk hargai diri Anda. Ya, Yes. pertama kan hargai. Yang kedua harus berani mengutarakan. Ketiga ya, adalah mengutarakan dengan I statement. Oh, oke. Mengutarakan dengan I statement. Jadi mengutarakan itu adalah menggunakan I statement. Jadi masih step Ya. kedua ya. Baik, saya ulangi Pak Ongki. Jadi ada 6 langkah dalam assertive communication. Yang pertama itu adalah Anda harus hargai diri Anda sendiri, betul Pak? Karena Ya. Anda punya hak untuk menolak, Baik. meminta sesuatu, Ya. dan Anda punya hak juga untuk salah kok kalau Oke. ngomong dalam konteks komunikasi ya. Oke. Lalu yang kedua adalah berani mengutarakan dan dengan menggunakan tadi I statement versus you statement. Siap. Ya. Berarti kita lanjut untuk yang ketiga, Pak. Step yang ketiga. Ya, yang ketiga adalah tidak berusaha mengubah perilaku orang lain. Nah, karena yang menjadi tantangan tuh kadang-kadang kan kita berusaha mengubah perilaku orang lain. Mengubah perilaku orang lain, apakah bisa? Jawabannya bisa. Kapan perilaku seseorang itu bisa berubah? Kalau filenya berubah. Iya. Kalau filenya berubah. Nah, file itu kan bicara tentang
program yang ada dalam subconscious seseorang. Kalau filenya berubah, tindakannya bisa berubah. Tindakan berubah, hasilnya bisa berubah. Nah, pertanyaan bagaimana mengubah file, ada banyak cara, ada banyak metode. Namun tidak sesimpel itu. Jadi keinginan kita kebanyakan adalah kepengen mengubah perilaku orang lain. Lupakanlah itu. Anda mengubah perilaku orang nggak mudah. Betul. Ya. Jadi kemudian yang keempat adalah Anda terbuka untuk dikritik. Jadi Anda terbuka untuk dikritik. Kemudian teman-teman kita masuk kepada poin yang kelima. Kelima adalah Anda tetap mengutarakan ide, pendapat, gagasan Anda dengan cara yang positif. Dan yang keenam, ini yang penting nih, yang keenam adalah Anda harus berani untuk say no. Anda harus berani untuk mengatakan tidak. Jadi orang yang pintar berdialog, assertive communication adalah orang yang mampu mengatakan no apabila dia tidak menginginkan hal tersebut. Ya. Nah, cara mengatakan no pun ada 3 cara, Bu Susi. Nah, kita lanjut dulu atau jawab pertanyaan dulu? Sebentar, ini menarik ya, pertanyaannya sudah menunggu Pak Ongki. Baik teman-teman. Nah, karena saya lihat dari wajah Bu Susi nih, ini baca nih kelihatan. Karena saya lihat memang ada beberapa ini, jadi kelihatan sekali. Karena sebenarnya ini menarik ya, ininya kita topik malam ini sih luar biasa karena komunikasi ini memang sesuatu hal yang sangat luas. Tetapi kita akan fokuskan mengenai bagaimana kita lakukan assertive communication yang pada akhirnya kita akan bisa mempengaruhi orang lain pada saat berkomunikasi dengan dia dan mendapatkan apa yang kita inginkan. Baik Bapak Ibu, jadi saya akan bacakan dulu ada pertanyaan Pak Ongki ya dari... Silakan. Sebentar, ini tadi udah ke atas banget. Bagaimana? Selamat malam Pak Ongki, sering saat berdialog, sering fokus hanya 1 menit pertama. Setelah itu agak sulit dialog yang lain untuk fokus. Bagaimana supaya saya bisa tetap fokus pada saat berdialog? Pertanyaan sangat bagus dari Bapak Ermansyah. Bapak Ibu ingat ya, saya kembali remind Anda, pertanyaan paling bagus pada malam hari ini akan mendapatkan hadiah spesial dari Bapak Ongki Yojanto. Silakan Pak Ongki. Cara yang termudah adalah backtrack verbally. Backtrack verbally itu adalah Anda mengulangi apa yang kawan bicara Anda sampaikan. Contoh ya, misalnya ya, saya tanya kepada Ibu Susi ya, misalnya nih, ya, Bu Susi kenapa memilih topik malam hari ini? Ini saya jawab nih Pak. Oh jawab dong, kalau nggak jawab gimana? Atau mau WA aja? Ya jawab. Oke, saya memilih topik pada malam hari ini karena menurut saya di era ya, ini terkait lagi dengan era new normal, meskipun banyak orang siap nggak siap, saya bilang Bapak Ibu ya, kita semua sudah harus bersiap. We are in the era now. Jadi kita sudah ada di era new normal ini dan kita harus menjalani beberapa hal yang tadinya belum terbiasa menjadi lebih biasa. Dan saya melihat ataupun bahkan banyak mendengar komunikasi itu ternyata mulailah begitu terkesan begitu mulai muncul tantangan, apakah itu ibu dengan anak yang hampir setiap hari bertemu, baik itu atasan dengan bawahan yang karena jarak PSBB tidak bisa bertatap muka, komunikasinya itu hanya lewat tatap muka digital, tidak bisa langsung. Beda sekali pada saat bertemu langsung dan menyampaikan pendapat, sehingga saya merasa wah, topik ini begitu membumi ya, jadi semua orang itu setiap hari kan berkomunikasi, maka itu alasannya saya memilih topik tersebut Pak Ongki. Jadi Ibu melihat ada tantangan di era saat ini dengan komunikasi sehingga topik itu diangkat. Itu namanya backtrack verbally. Saya mengulangi apa yang Ibu Susi sampaikan sehingga saya tidak saja mendengar namun saya menyimpang. Kenapa? Karena saya harus memperhatikan untuk backtrack. Anda kan harus Anda tidak hanya mendengar loh, Anda harus memperhatikan, kemudian Anda harus summarize-kan atau Anda membuat ringkasan dari penyampaian kawan bicara. Jadi gimana agar Bapak fokus? Anda harus sering backtrack, Pak. Backtrack adalah mengulangi apa yang kawan bicara Anda sampaikan dengan bahasa yang lebih simpel, mengulangi inti pembicaraan dari kawan bicara. Nah, itu jawaban untuk beliau. Good. Thank you, Pak. Jadi semoga terjawab ya Bapak Ermansyah. Dan ini ada pertanyaan dari Bapak Zaimin ya. Jadi bagaimana caranya melatih vokal agar suara lebih berat atau berwibawa? Ini saya akan menjawab. Bapak pada saat berbicara Anda angkat barbel yang 50 kilo. Betul. Nah, ini betul-betul unfaedah gitu ya. Pak Ongki silakan dijawab pertanyaan dari Pak Zaimin. Jadi sebetulnya adalah kejelasan ucapan itu tidak tergantung kepada berat ringannya suara Anda. Jadi kejelasan ucapan itu tergantung pada penyelesaian kalimat Anda. Jadi ya ketika kita berbicara harus selesaikan kalimat tersebut. Jadi jangan seperti teman saya. Jadi teman saya 2 orang, namanya Anto dan Joni. Anto ini ngomong ke Joni, John, yang anu sudah lu anukan belum? Oh sudah bro, gue sudah anuin. Nah Anda bayangkan anunya siapa, cara menganukannya bagaimana, kita nggak ngerti. Mereka berdua berkomunikasi, ya nyambung gitu. Jadi intinya adalah dalam komunikasi harus clear, harus jelas. Berat, ringan, berat
ketika otot pita suara Anda menebal karena sering ngomong gitu ya. Iya. Sering ngomong. Oke, luar biasa ya. Baik, kita ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana caranya agar kita tidak gugup dalam berkomunikasi, Pak? Itu pertanyaan dari Bapak Basra Sinaro. Good. Ini pertanyaan bagus. Jadi satu teman-teman, satu yang paling penting, komunikasi adalah hak Anda. Jangan pernah biarkan orang mengambil hak Anda itu. Ingat, prinsip pertama dalam assertive communication mengatakan bahwa adalah hak Anda, yaitu value yourself, hargai diri Anda. Apa yang harus Anda hargai? Satu, Anda punya hak kok untuk bertanya. Yang kedua, Anda punya hak untuk menolak. Yang ketiga, Anda pun punya hak untuk salah dan benar dalam konteks komunikasi. Ingat, this is your right. Gitu ya. Jadi ini hak Anda. Baik. Nah, cuman pertanyaannya Anda mau ambil atau enggak? Jadi pahamilah bahwa ini adalah hak Bapak. Ya, ini adalah hak Bapak. Namun ingat prinsip asertif juga yang keempat, utarakanlah itu dengan cara yang positif. Jadi betul sih hak saya, namun saya harus mengutarakan itu dengan cara yang positif loh. Oke, good ya. Jadi mudah-mudahan terjawab ya Bapak Basra tadi, tidak gugup itu karena Anda harus tanamkan dalam diri Anda bahwa prinsip pertama, kita adalah berharga, boleh menyatakan pendapat kita dan boleh juga kita sampaikan itu dan salah juga nggak apa-apa gitu. Jadi jangan takut salah sehingga Anda tidak gugup. Oke, good. Thank you Pak. Dan kita ke next question. Tetapi katanya begini, tetapi biasanya habis mengutarakan berantem Pak jadinya. Kata begitu. Habis mengutarakan jadi berantem kok bisa ya Bu? Oke. Lalu kita lihat lagi nih ya, Pak. Itu kalau bisa berantem mungkin tadi sudah sekilas kalau saya tangkap tadi Bapak mungkin sudah sampaikan juga. Kenapa bisa berantem? Karena kecenderungan kita pada saat kita berhadapan dengan lawan bicara itu mungkin dia agresif, kita juga agresif dan kita masuk ke topik yang krusial tadi Pak, crucial conversation sehingga emosi kita semakin memuncak. Dia marah, gue marah gitu ya, sehingga kita berantem jadinya. Nah itu sebabnya kenapa Bapak dan Ibu Anda harus ikuti step-step yang disampaikan oleh Pak Ongki tadi, luar biasa banget, 6 step dalam assertive communication. Baik, bagaimana menghadapi dengan santun untuk statement people? Maksudnya bagaimana, ini Dania Dinata, dari Ibu Dania atau Bapak Dania Dinata, bagaimana menghadapi dengan santun untuk statement people? Dengan santun, you statement people, maksudnya tadi kan Bapak sebutkan ada I statement, ada you statement, tetapi beliau kelihatannya lebih prefer, aku tetap mau pakai you statement, tetapi mau sampaikan dengan cara santun, Pak. Oke. Menggunakan you statement dengan cara santun, apakah bisa? Ini pertanyaan bagus nih ya. Kita kasih hadiah aja ya, karena saya juga jawabnya susah. Jadi menggunakan you statement itu adalah, jadi gini, orang itu paling susah untuk, bukan paling susah sih, orang paling nggak mau untuk disalahkan. Itu prinsip dasar, prinsip dasar yang pertama. Lalu yang kedua adalah, kalaupun salah dia nggak akan susah untuk mengakui bahwa dia salah. Tidak terbiasa untuk mengatakan ya saya salah, mohon maaf. Kita tidak terbiasa untuk itu. Nah, kenapa tidak terbiasa untuk itu? Ya dari kecil kan kita perhatikan anak kita misalnya kan jalan, kemudian saat belajar jalan jatuh, lalu orang tua yang ngomong, ya kursinya nakal ya Dek ya, papa pukul kursinya. Kita cenderung mengajarkan si anak ini bahwa kesalahan tidak dalam dirinya, kesalahan ada di luar dirinya. Jadi kita tidak terbiasa untuk mengatakan sorry saya salah, mohon maaf ya. Tadi itu. Nah, lalu kalau Anda sebaiknya pakai I statement, tetap pakai I statement. Nah, tetap pakai I statement. Nah, namun begini, pengiriman I statement ini, jadi kan komunikasi kan ada 3 nih ya. Sekali lagi komunikasi ada 3. Hari ini kita bicara fokus pada M yang kedua. Yang pertama adalah mengerti orang lain. Jadi Anda harus mengerti kawan bicara. Kita nggak bicara hari ini karena kita bicara topik yang berbeda nantinya. Mengerti orang lain. Kemudian yang kedua kita bicara mengirimkan pesan, yaitu tadi kita mulai bicara tentang I statement, you statement. Lalu yang ketiga kita bicara tentang menerima umpan balik. Menerima umpan balik adalah ketika kita melihat ekspresi, gestur dan sebagainya, orang tadi tidak mengerti apa yang kita sampaikan, orang tadi agak marah, agak jengkel dan sebagainya. Nah, kita bisa mengubah cara kita menyampaikannya. Jadi saran saya adalah tetap pakai I statement, Ibu. Ya, kalau Ibu mau pakai you statement, ya mungkin bisa dicoba, resikonya tanggung masing-masing gitu ya. Oke, thank you. Karena pada dasarnya mungkin memang manusia itu kan biarpun dia salah ya Pak ya, tetapi pada saat digunakan you statement itu kan seolah-olah diserang. Jadi kamu tuh jangan nyalain musik kenceng-kenceng dong, misalnya ya saya ngomong sama suami misalnya, jangan nyalain musik kenceng-kenceng, dia pasti marah juga. Kenapa kalau gue nyalain? Nah, akhirnya berantem. Tetapi kalau tadi ya pakai I statement, bisa jadi saya ngomongnya,
aku tuh lagi mau belajar, boleh nggak kira-kira musiknya itu tolong dikecilin sedikit? Sama-sama Ya, jadi asing kan melakukan sesuatu betul. Jadi kita dari sudut pandang kita sehingga kawan bicara itu juga bisa mengerti kenapa saya minta musiknya dikecilin tadi. Ya karena lagi belajar, terganggu dan seterusnya. Ya. Baik. Thank you. Jadi ini pertanyaannya masih ada lupa, kita akan lanjut atau bagaimana, waktu kita kelihatannya masih nggak akan apa-apa, tersisa tenang aja 10 kita. menit. Nah, kita lanjut dulu. Kurang, Saya tinggal sesi terakhir. Know how to say no. Ya, tiga paling 3 menit lah. Kita lanjut pertanyaan dulu. Saya lanjut dulu. Ada pertanyaan lain yang bagus-bagus semua ini ya. Saya akan bacakan. Oke, Pak Ongki, terima kasih terima kasih banyak, Coach. Bagaimana cara kita untuk menanggapi pertanyaan kritis dengan baik dari orang lain yang bisa dikatakan sedang menyerang kita dalam sebuah forum? Nah, ini pertanyaan bagus ya. Jadi hati boleh panas, pikiran tetap dingin gitu. Jadi pertama adalah kita temukan kebenaran dulu ya. Jadi sekali lagi kita harus backtrack verbally. Jadi mohon maaf tadi Ibu Susi mengatakan bahwa apa yang saya sampaikan itu tidak bermanfaat. Misalnya contoh Ibu Susi ngomong, Pongki, Anda kok talkshow tuh malu-maluin, Anda ngomong tuh orang nggak ngerti. Misalnya contoh ya. Bisa jadi Ibu Susi melakukan generalisasi. Semua orang nggak ngerti, bisa jadi generalisasi. Jadi saya melakukan klarifikasi ketepatan ucapan tersebut. Ibu Susi mohon maaf, selalu gunakan mohon maaf. Ibu Susi mohon maaf, kalau saya bisa tahu, tadi kan Ibu mengatakan bahwa saya menyampaikan sesuatu yang tidak jelas dalam talkshow malam hari ini. Kalau saya bisa tahu bagian mana yang tidak jelas, dan satu itu kita harus batasi dulu ya, yang betul, yang nggak jelas yang mana nih. Lalu yang kedua, Ibu, kalau saya juga bisa tahu dari mana Ibu tahu bahwa orang nggak ngerti. Nah, bisa jadi kan itu opini dia loh, bisa jadi pendapat dia loh. Dia nggak salah juga kan, dia mengutarakan pendapat. Dia kan mengutarakan, nah kan namanya dialog nih, dia mengutarakan pendapat. Namun kita harus klarifikasi bahwa pendapat dia selalu akurat karena ada datanya. Lalu yang kedua, kita harus melimit hal yang terlalu lebar tadi. Jadi mengatakan kamu ini, misalnya, Pongki tadi Anda ngomong 45 menit nggak jelas semua. Nah, apakah 45 menit nggak jelas atau ada menit tertentu yang nggak jelas? Nah, kita harus klarifikasi. Jadi, poin yang pertama adalah Ibu tetap hati tetap dingin, hati boleh panas, kepala tetap dingin agar bisa berpikir jernih. Lalu yang kedua adalah Ibu klarifikasi. Nah, gampangnya begini. Kenapa crucial conversation itu nggak enak? Nah, kita lihat cara kerja otak tubuh kita ya. Ketika kita masuk kepada 3 hal tadi, opini yang bertentangan, pendapat yang beda ya, pendapat yang beda, emosi yang memuncak, emosi mulai memuncak gitu ya. Kemudian yang berikut adalah percakapan resiko tinggi. Anda minta naik gaji, minta libur, minta nggak masuk, anak minta izin pulang larut ke orang tua gitu, dan seterusnya. Nah, yang terjadi adalah ketika itu hal tersebut terjadi, pertama adalah darah kita mulai naik. Darah kita, dan yang terjadi adalah otot fisik kita, otot fisik kita mulai menegang. Nah, sehingga darah tadi dipompa bukan ke otak, malah ke otot fisik kita, karena ini adalah pertahanan diri gitu ya. Pertahanan diri. Nah, ini kan adalah mekanisme kerja manusia primitif. Jadi manusia primitif itu menghadapi ancaman, statement yang bertentangan, opini berbeda, itu kan ancaman bagi saya, bagi Anda. Nah, ketika menghadapi ancaman, yang terjadi adalah otot fisik kita mulai mengencang, sehingga kita siap berantem. Nah, ketika darah itu dialirkan ke otot fisik kita, darah kepikiran ke otak Anda kurang. Jadi Anda nggak mikir, malah berantem. Kenapa? Ya karena itulah kerja secara otomatis yang terjadi seperti itu. Opini berbeda, kemudian emosi memuncak. Kita mau siap berantem. Jadi lu maunya apa? Enggak apa-apa. Cuma mau moderatorin doang. Jadi seperti itu, Bu Susi, seperti itu. Ya, jadi yang terjadi adalah tadi, pastikan Anda tak berpikir jernih dengan melakukan klarifikasi. Karena klarifikasi ini penting agar kita menyamakan persepsi. Kita menyamakan persepsi. Bisa jadi dia salah tangkap, bisa jadi Anda salah tangkap loh. Anda marah, ternyata dia salah tangkap. Anda salah tangkap loh. bisa jadi klarifikasi. Siap. Thank you Bapak Ongki dan teman-teman Bapak dan Ibu yang masih tetap bersama dengan kita pada malam hari ini. Kalau memang Anda merasa topik yang kita bahas ini bermanfaat dan Anda bisa mendapatkan insight-insight yang luar biasa dari Pak Ongki Yonjato pada malam hari ini, saya boleh minta Anda memberikan love-nya untuk Pak Ongki pada malam ini ya. Jadi untuk tepuk tangan ataupun jempol ataupun love, thank you so much karena kita benar-benar mengapresiasi informasi yang beliau sampaikan pada malam hari ini. Dan saya akan lanjut kembali, ini ada pertanyaan lagi Pak. Gimana dari Pak Hendra Pua? Hai Pak Hendra ya.
Wah, ini Pak Hendra sudah sahabat join lama nih ya. Sahabat lama ya. Thank you, Pak Hendra buat ya. Ini respon dari teman-teman semua. Gimana kalau sampai tiba-tiba ditembak untuk ngomong cinta? Salah Pak. Ditembak untuk ngomong tanpa Wah, luar biasa. persiapan. Ini Ditembak topik tanpa lain nih Pak Hendra. Ini topik lain. Ini topik lain. Ini bukan public speaking, Pak. Itu namanya impromptu. Jadi itu namanya impromptu. Jadi ya nggak apa-apa. Jadi ini menarik. Pak Hendra berani bertanya gitu ya. Berani bertanya. Jadi impromptu tuh presentasi dadakan gitu ya. Nanti di Instagram saya Anda bisa baca di sana bagaimana cara membuat berbicara tanpa persiapan, ditembak ya, menyatakan cinta ya, luar biasa. Nah, yang pertama ibu atau bapak atau teman-teman termasuk Pak Hendra yang bertanya, ketika Anda diminta tiba-tiba untuk ngomong, yang satu Anda bisa gunakan teknik namanya segitiga. Ada ngomong tiga hal aja, tiga hal. Contoh misalnya Pak Hendra nih diundang, ada pembukaan kantor baru. Pak Hendra nanti tolong kata-kata sambutan. Tiba-tiba kan? Ya, Anda ngomong tiga hal aja. Bapak Ibu sekalian, ada tiga hal yang patut kita syukuri hari ini dari pembukaan kantor cabang yang baru, tiga hal. Yang kedua, Anda ngomong plus minus. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada tiga manfaat atau tiga hal positif dari pembukaan kantor yang baru ini. 1, 2, 3. Namun di tengah hal positif selalu ada hal negatif atau tantangan ketika kantor baru itu ada. 3 tantangan, 1, 2, 3. Lalu yang ketiga adalah Anda ngomong definisi ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, hari ini kita membuka kantor cabang yang baru, berarti kita memasuki satu era baru atau kita bisa dikatakan sukses. Apa sih sukses itu? Nah, Anda bicara tentang sukses lah. Intinya adalah Anda harus ngomong daripada Anda ngomong no comment ya. No comment. Bapak Ibu saya no comment lah. Semoga bisa bermanfaat Pak Hendra. Oke, good. Thank you Pak Oki ya. Jadi kita akan lanjut dulu ke yang bagaimana how to say no. Mungkin Pak Oki bisa selesaikan setelah itu. Gak apa-apa. Jadi kalau misalnya agak panjang-panjang pertanyaan teman-teman banyak, nanti kita masuk lagi Bu Susi. Kita keluar dulu, kemudian kita masuk lagi. Kalau Ibu Susi punya waktu. Nah, saya terserah Ibu Susi karena saya malam hari ini kan pasti nggak mungkin live lagi, jam 10 gitu ya. So much, Pak, jadi Bapak, kita boleh masuk lagi. Iya. Teman-teman tenang aja. Kita masuk lagi, kemudian Anda tinggal nanya-nanya panjang lebar termasuk. Ingat, kita bicara komunikasi kan ada 4 tuh ya. 1. Intrapersonal, ngomong ke diri sendiri, itu menghasilkan file. Kemudian yang kedua kita bicara interpersonal, Anda ngomong dengan orang lain, one on one atau one on one. Kita bicara hari ini one on one atau public communication, Anda ngomong kepada orang banyak, kepada public dalam hal ini public speaking atau presentation skill. Yang ketiga, mass communication atau komunikasi massa, Anda gunakan seperti hari ini. Anda gunakan Instagram Live, Facebook Live, atau Anda chat, Anda posting artikel di Facebook atau di website Anda dan seterusnya. Atau Anda gunakan radio, koran dan seterusnya. Itu mass communication. Nah, kalau ada waktu sebentar kita diskusi, tenang aja, Bu Susi. Thank you, kita jawab-jawab pertanyaan dulu. Thank you. Sama-sama, Bu Susi. Baik, saya akan bacakan pertanyaan berikutnya. Nah, sebelumnya saya ingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu serta teman-teman Bro MC semua sahabat pembelajar, buat Anda yang belum memfollow akunnya Pak Hongki Ojanto, silakan Anda memfollow akun beliau karena banyak sekali ilmu-ilmu yang beliau bagikan di laman IG-nya beliau yaitu @hongkiojanto. Dan kemudian Anda kalau mau mendapatkan informasi-informasi lain juga terkait dengan berbagai topik-topik yang menarik nanti di sesi intim berikutnya dengan saya, bisa Anda follow akun saya @imsusiang. Saya akan lanjut kembali. Ada pertanyaan bagus nih Pak. Bagaimana seandainya moderator itu kalau gampang lupa, gimana sih Pak supaya dialog itu bisa tetap berjalan nih dari Pak Hubertus? Diganti gitu. Gampang lupa diganti. Ganti aja moderator, gampang lupa gimana. Jadi yang paling penting itu sebenarnya begini Bapak Ibu sekalian. Tidak ada orang yang lupa, yang ada adalah orang yang tidak memperhatikan. Kenapa tidak memperhatikan? Karena kadang-kadang orang itu tidak hadir di situ gitu ya. Atau fisiknya hadir, pikirannya belum tentu loh. Kenapa? Karena seringkali gini, kita tidak hidup di kondisi saat itu. Nah, satu saat teman-teman, sebentar ini berapa menit lagi Bu Susi? Waktu kita tinggal untuk sekitar 3 menit loh Pak. Oke, good. Nah, nggak apa-apa. Saya lanjut dulu. Satu saat teman-teman saya ikut satu seminar training di Singapura, kemudian ikut NLP Master Practitioner di sana. Lalu kemudian hadir dari banyak orang, ada beberapa orang hadir, ada kurang lebih 40 orang hadir. Kemudian saat itu kita diminta untuk sharing satu persatu di kelompok tentunya, di kelompok berlima, sharing satu persatu tentang kejadian yang paling mengesankan dalam hidup
masing-masing gitu ya. Jadi ada orang yang berdiri, teman saya berdiri, kemudian dia cerita, saya yang paling mengesankan itu sekitar 5 tahun lalu saya dipromosikan jadi manajer. Kemudian ada lagi yang cerita, oh ketika saya nungguin anak saya lahir. Kemudian ada yang cerita lagi, ketika saya masuk masa pensiun gitu ya, masuk masa pensiun. Kemudian ada yang namanya Pun, dia berdiri. Kemudian si Pun ini adalah pelatih terjun payung dari tentara Singapura. Jadi dia salah satu pelatih tentara Singapura khusus untuk terjun payung. Lalu dia sampaikan, bagi saya yang paling berharga atau yang paling berkesan adalah saat saya berdiri dan berbicara dengan Anda. Lalu semua ketawa dan kata, oh, sudah Pun lah, lu nggak usah basa-basi lah Pun. Masa sih ngomong di kelompok berlima lu ngomong paling berharga dalam hidup Anda. Dan mereka ketawa, ayo Pun, yang serius Pun. Jadi katakan gini, teman-teman Anda mungkin menertawa apa yang saya sampaikan, namun saya ingin katakan satu hal begini. Saya adalah seorang tentara yang selalu melatih orang-orang untuk terjun payung. Jadi kita ada latihan reguler setiap bulannya. Dan dalam hidup ini sepanjang kurang lebih 10 tahun saya terjun payung, saya 3 kali hampir mati. Yang pertama ketika saya terjun, itu sekitar 5-6 tahun yang lalu ketika saya terjun, payung utama nggak terbuka, payung cadangan terbuka dan saya selamat. Yang kedua, sekitar beberapa tahun yang lalu, payung utama tidak terbuka, payung cadangan terbuka, saya selamat. 3 bulan yang lalu, ketika saya terjun, payung utama tidak terbuka, payung cadangan tidak terbuka sempurna. Kemudian saya berputar di udara dan jatuh di samping jalan tol, saya nggak tahu kenapa, saya bisa selamat tanpa cedera. Nah mulai hari itu saya tahu bahwa besok saya pasti terjun dan tidak ada jaminan bahwa saya akan selamat. Dan mulai hari itu saya memutuskan, ketika saya makan, saya akan nikmati makanan itu, karena bisa jadi ini makan pagi saya yang terakhir. Ketika saya jalan ke kantor, saya akan nikmati pemandangan sepanjang jalan itu, karena bisa jadi hari ini adalah perjalanan saya ke kantor yang terakhir. Ketika saya main dengan anak, saya akan nikmati bermain dengan anak itu, karena bisa jadi ini pertemuan saya yang terakhir dengan anak saya, karena besok saya akan terjun dan tidak ada jaminan bahwa payung utama terbuka dan payung cadangan juga terbuka sempurna. Nah hari ini teman-teman, ketika saya ngomong dengan Anda, saya nikmati ngomong dengan Anda, karena besok saya akan terjun dan kita belum tentu akan ketemu lagi. Kenapa orang tidak pernah hadir sepenuhnya secara fisik pikiran? Karena fisiknya ada, pikirannya kemana-mana. Saran saya kepada Pak penanya tadi, hadir sepenuhnya. Ketika Anda jadi moderator, hadir sepenuhnya di sana, Pak. Betul sekali, Anda ingat anak, ingat istri, ingat kerjaan, ingat cucian, ingat COVID, dan sebagainya. Anda cut itu, katakan kepada diri Anda, misalnya kalau saya katakan kepada diri saya, Ongki, stop, fokus dulu, nanti. Anda katakan, nanti setelah acara ini saya akan ke sana. Contoh misalnya, saya ngomong dengan Ibu Susi misalnya. Kemudian, maaf, sebentar. Pak Ongki, maaf, ini waktunya pasti akan terputus. Jadi Bapak, Ibu, teman-teman semua, kita akan off dulu. Ini menarik sekali, tapi sabar ya, kita masih akan membuka forum untuk 1 jam ke depan. Bapak Ibu silakan rejoin kembali. Daripada Pak Ongki menjelaskan di tengah-tengah putus, itu lebih kurang nikmat ya. Setuju ya Pak? Ini mantap banget, luar biasa Bapak Ibu. Saya melihat karena ini akan terputus sebentar, kita off-kan dulu dan kemudian kita akan masuk kembali. Anda punya kesempatan untuk bertanya untuk 1 jam ke depan. Dan nanti di akhir kita akan ada hadiah Bapak dan Ibu. Jangan lupa, jadi yang tadi bilang, aduh telat nih buat nyambung. Tenang, Ibu atau Bapak tadi, kita akan buka sesi untuk 60. Kita ulang dari pertama gitu. Kita ulang dari pertama. Bapak Ibu, kita akan sambung di sesi kedua ya. Oke, kita ketemu lagi. Sekarang kita matikan dulu. See you. Bye.